Kehidupan kami memang tidak bisa berubah. Kehidupan kami ya sudah ditakdirkan mungkin seperti ini. Bapak Ibu, itu bukan statement orang yang punya hope. Itu bukan pernyataan orang yang punya peace. Itu bukan kalimat yang harusnya dinyatakan bagi seseorang yang punya joy di dalam dirinya. Kalau kita punya semua itu, kita tidak akan mengatakan bahwa saya puas dengan keadaan ini. Kita akan berkomitmen, saya harus merubah keadaan ini supaya dia menjadi baik. Tapi apa daya, saya manusia tidak punya kemampuan. Kesadaran itu baik, yang akan membawa dan menggiring kita untuk mencari di mana kekuatan yang sesungguhnya, yang saya bisa bergantung padanya supaya saya berubah. Jangan andalkan kekuatan kita, karena kita terbatas. Untuk diri kita saja mau berubah sulit. Bagaimana kita mau andalkan diri kita? Tapi kesadaran bahwa saya lemah, saya tak berdaya, saya ini cuma manusia debu tanah dan sebagainya, itu cukup menjadi starting point bagi kita untuk lompat melewati kelemahan itu dan mengandalkan kekuatan di dalam hidup ini, yaitu Allah. Jangan terlalu terlena untuk mengalami perubahan dalam waktu yang lama, ibu bapak. Lama-lama kita akan asik, kita akan nyaman, kita akan lebih nikmati situasi yang tidak pernah berubah itu kalau kita tidak memulai hari ini untuk mengubah segala situasi dalam hidup kita. Saya ditanya kemarin di rutan, selesai ibadah, salah satu narapidana itu dia datang, dia bilang begini, Pak Pendeta, bolehkah saya bicara 5 menit sebelum Bapak pulang? Boleh. Lalu saya cari tempat duduk di dalam gereja kecil di dalam rutan itu. Ini anak masih muda, usianya belum sampai 30 tahun. Dia mahasiswa Unhas Fakultas Teknik. Terus saya tanya, kamu asalnya dari mana? Saya dari Tapanuli, Pak. Saya orang Batak. Terus, kenapa kau ada di sini? Agak tertahan, baru dia bilang begini, saya fotografer yang membuat video porno di kamar kos. Terus saya tanya dia, untuk apa kamu bikin itu? Saya jual, Pak, supaya saya bisa hidup di Makassar. Bapak Ibu lihat ya, mahasiswa satu universitas besar di kota ini, bahkan fakultas yang dia pilih adalah fakultas teknik yang tidak murah. Orang tua sakit kepala kalau anaknya bilang, Papa saya mau kuliah fakultas teknik elektro atau teknik sipil atau teknik apa, sakit kepala itu. Karena ratusan juta harus disiapkan untuk bisa giring anaknya masuk di fakultas itu. Artinya ini bukan keluarga biasa-biasa atau bahkan tidak mampu, kan? Meskipun bisa saja karena intelektualitasnya bagus, dia masuk dengan nilai yang baik, mungkin. Tapi pastinya bahwa ini orang bukan orang biasa-biasa saja. Tapi karena alasan hidup, supaya saya bisa hidup di kota ini, saya perlu uang. Karena itu saya pergunakan, saya punya kemampuan di bidang elektronik, IT, untuk menghasilkan uang. Tapi caranya salah. Hidup ini kadang-kadang dia tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dalam kehidupan manusia selalu memiliki dua panggung muka belakang. Ada panggung di mana saudara akan tampil berbeda dengan dirimu. Tapi ada panggung yang saudara akan berjalan dalam hidup sebagaimana dirimu. Itu mau mengatakan bahwa dalam kehidupan kita terlalu tipis hal-hal yang substansi dan hal-hal yang tidak substantif dalam kehidupan. Tipis sekali. Dan disitulah
kejelian kita bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam porsi dan posisi yang tepat dalam hidup. Itu sebabnya jangan pakai topeng lagi. Lepas topengmu supaya kesukacitaan dirimu tergambar dan terlihat oleh orang lain. Kalau kita mau mengekspresikan sukacita masih pakai topeng yang menggambarkan situasi keberadaan yang berbeda, tentu tidak keluar, tidak terekspos sukacita itu. Untuk bisa mengalami perubahan, catatan kita hari ini harus jujur di dalam menjalani kehidupan.